Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan ta'lim Fadilatus Shadaqah, ayat-ayat Al-Quran berkait dengan Fadilatus Shadaqah, yaitu bab tentang celaan terhadap kebakhilan. Ayat yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Shadaqallahul Adzim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22-24. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Bersedih hati ketika datang musibah sudah menjadi tabiat manusia. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini hendaknya jangan sampai terlalu bersedih sehingga semua urusan terhenti, baik itu urusan agama maupun urusan dunia. Juga telah menjadi tabiat manusia jika sejak semula telah meyakini sepenuhnya bahwa suatu kejadian itu pasti akan terjadi yang tidak bisa diubah dengan usaha dan ikhtiar, maka kesedihan itu akan menjadi ringan. Sebaliknya, jika suatu terjadi berlawanan dengan yang diharapkan, hal itu akan semakin menyedihkannya. Oleh karena itu dalam ayat ini telah diingatkan bahwa hidup dan mati, susah dan senang, karunia dan musibah, semuanya itu telah ditentukan sebelumnya yang pasti akan terjadi. Jika demikian, untuk apa terlalu gembira atau terlalu bersedih ketika tertimpa musibah sehingga ia hampir saja binasa. Dalam ayat ini disebutkan dua lafaz, yakni mukhtal dan fakhur. Terjemahnya adalah orang yang bangga dan sombong. Bangga adalah perasaan dalam diri sendiri yang bisa muncul tanpa adanya orang lain. Sedangkan sifat sombong dapat muncul ketika ada orang lain. Sebagian ulama menulis bahwa ikhtial adalah merasa bangga dengan berlebihan yang ada pada dirinya, dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Sedangkan fakhr adalah perasaan bangga terhadap sesuatu yang ada di luar tubuhnya, seperti harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Diambil dalam Bayanul Quran. Qa'as rahmatullah alaih berkata, ketika saya melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian yang tebal, lalu saya berkata, saya membawa kain tipis buatan Khurasan.
Bila engkau memakainya, maka dengan melihat kain itu di badanmu akan sejuk di mataku. Ia berkata, saya takut jangan-jangan saya akan menjadi mukhtalan fakhura setelah memakai baju itu. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Demikianlah ia merasa khawatir dengan memakainya. Jangan-jangan timbul perasaan sombong dan bangga dalam dirinya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Hadid ayat 22-24 yang mengingatkan kepada kita beberapa poin penting. Diantaranya adalah jangan sampai kita terjebak ke dalam kesedihan yang berlebihan atau gembira yang berlebihan. Kita sikapi semua adalah kehendak dan takdir dari Allah. Kita manusia hanya bisa mampu berupaya, berusaha dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya kita serahkan sepenuhnya sandaran utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga poin berikutnya kita tidak boleh untuk senantiasa berbangga diri yang berlebihan dan menyombongkan diri. Mukhtalan fakhura, membanggakan diri dan sombong. Maka sungguhnya ini adalah satu hal yang bisa membuat hancurnya manusia. Maka keikhlasan akan berkurang, semakin tumbuh rasa ria dan sebagainya. Maka bibit-bibit ini kita hentikan dengan kekuatan yang ada pada diri kita, bermohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu agar manusia menghindari sifat bakhil atau kikir dan juga mengajak manusia untuk berbuat bakhil. Maka sungguhnya ini akan mendekatkan diri kita kepada kedekatan kepada api neraka. Karena al-bakhilu qaribum minan nar. Ba'aitu minallah, ba'aitu minal jannah, ba'aitu minan nas. Maka sungguhnya kita berharap pada Allah agar senantiasa berlatih kita untuk bersifat as-sakhiyu, yaitu orang yang dermawan, suka berinfak, suka memberi, suka membantu. Maka sungguhnya ini dekat dengan surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.